Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3 dan pada pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis hubungan gaya dan pengaruhnya, yang kedua membuat proyek dan produk menerapkan hubungan gaya dan pengaruhnya. Mari kita mulai. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana cuaca di daerahmu pada siang hari? Apakah gerah, panas, atau hujan? Apakah kalian merasakan panas atau gerah? Iya. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah artikel berita cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Silahkan kalian baca ya anak-anak. Untuk artikel ini berada pada LKPD di halaman yang kedua. Silahkan anak-anak baca, kemudian setelah itu berdasarkan berita, anak-anak dapat menuliskan permasalahan yang terjadi dalam berita pada LKPD yang telah disediakan pada poin nomor 2. Pada pertanyaan, berdasarkan bacaan di atas, permasalahan utama dari bacaan adalah, silahkan anak-anak tulis di buku tulis kalian ya. Nah, setelah anak-anak menemukan permasalahannya, kalian dapat menuliskan di poin yang selanjutnya, yaitu berdasarkan permasalahan, produk yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terbuat dari barang bekas dan menggunakan prinsip kerja gaya dan pengaruhnya, yaitu silahkan kalian tuliskan kalian akan membuat apa, produk apa untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada artikel tadi. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali mengenai gaya dan pengaruhnya ya. Nanti kalian dapat menggunakan gaya dan pengaruhnya untuk dapat membuat produk. Nah, hubungan gaya dan pengaruhnya. Benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Apakah kalian masih ingat mengenai gaya gravitasi? Iya, benar sekali. Gaya gravitasi sama dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Contohnya adalah pada saat kalian memetik mangga menggunakan galah, mangga akan jatuh ke bawah. Selain itu, ketika kalian melempar bola ke atas, bola itu pasti juga akan jatuh ke bawah. Nah, itu merupakan gaya gravitasi ya anak-anak. Yang kedua adalah gaya otot. Gaya otot dapat berbentuk sebagai gaya tarik dan gaya dorong. Contohnya pada saat kalian menarik layang-layang, atau pada saat kalian mendorong meja, itu merupakan contoh dari gaya otot berupa gaya tarik dan gaya dorong. Benda dapat bergerak karena dorongan atau tarikan. Nah, yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhan dua permukaan benda. Contohnya pada saat kalian mengerem sepeda atau pada saat kalian berjalan. Pada saat kalian berjalan, sepatu kalian akan bergesekan dengan aspal. Itu merupakan gaya gesek ya anak-anak. Nah, gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Benda licin akan memiliki gaya gesek yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang kasar. Contohnya, apabila kalian menggelindingkan kelereng itu permukaannya licin ya, dengan kalian menggelindingkan jeruk. Kira-kira lebih cepat mana kecepatannya, kelereng atau jeruk? Iya, jawaban yang tepat adalah kelereng.
kelereng memiliki permukaan yang lebih kecil, maka gaya gesek yang ditimbulkan juga kecil. Nah, selanjutnya kita akan mengingat mengenai gaya dan pengaruhnya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak ya anak-anak. Contohnya pada saat kalian menendang bola. Pada awalnya bola diam, kemudian kalian berikan gaya dorong dan bola akan bergerak. Kemudian gaya juga dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah ketika kita memberikan gaya gesek pada rem sepeda. Sepeda yang mulanya bergerak atau berjalan, setelah direm, sepeda akan berhenti atau diam. Kemudian gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Ketika kita menarik mobil-mobilan, kemudian kita berbalik arah atau berbelok, maka benda yang kita tarik juga akan ikut berbelok atau mempengaruhi arah gerak benda. Kemudian yang selanjutnya, gaya mempengaruhi bentuk benda. Contohnya pada saat kita bermain plastisin, kita dapat membentuk plastisin menjadi benda yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah gaya mempengaruhi kecepatan benda. Nah, sekarang kita buka LKPD pada halaman yang selanjutnya ya. Kita rancang proyek dan produk yang akan kita buat. Nah, berikut adalah LKPD yang harus kalian lengkapi. Yang pertama, kalian menuliskan permasalahan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian menuliskan produk yang akan kalian buat. Dan yang ketiga adalah menuliskan rancangan produk. Kira-kira produknya mau diberi nama apa? Mau berbentuk seperti apa? Nah, Ibu mempunyai sebuah contoh, yaitu dengan membuat kipas angin tanpa listrik dan dari barang bekas dengan memanfaatkan gaya gesek, gaya dorong, gaya otot, dan sebagainya. Nah, untuk contoh dari Ibu, berikut ada videonya, bisa kalian perhatikan ya.
Nah, setelah kalian menonton videonya tadi, kalian sudah memiliki inspirasi kan anak-anak? Kalian dapat membuat seperti video atau membuat kreasi sendiri dipersilahkan. Silahkan anak-anak menggambar desain produk yang akan kalian buat, sederhana saja. Digambar di buku tulis kalian ya. Kemudian yang selanjutnya nanti foto produk untuk dikirimkan ke Google Classroom. Berdasarkan produk yang telah dibuat, kalian dapat menganalisis hubungan gaya dan pengaruhnya. Kira-kira dari produk yang kalian buat, gaya apa yang dapat mempengaruhi benda itu. Kemudian tuliskan pengaruh dari gaya yang ada pada produk yang telah kalian buat. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah mempelajari mengenai hubungan gaya dan pengaruhnya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, apakah materinya mudah dipahami? Atau terdapat materi yang sulit? Apabila kalian menemukan materi yang sulit, kalian dapat menanyakan ke WA Bu Titis melalui Japri ya. Untuk nomor WA terdapat pada LKPD yang telah Ibu berikan. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.